Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Kakak, dan Tante sekalian. Kembali lagi saya, trader amatir, dalam acara rekap Grand Prix Formula 5% untuk lap ketiga seri ke-9 ya. Jadi kita sudah ada di seri ke-9 di bulan 9 dan sekarang sudah selesai lap ketiga dan kita akan melakukan review. Kali ini saya ditemani oleh investor ya yang membiayai ketiga trading robot yang berpartisipasi di dalam Grand Prix Formula 5% ini. Kita undang saja sekalian Pak Investor. Halo, satu pertanyaan sederhana aja nih Pak Investor. Apa betul Pak Investor ini yang membiayai ketiga tim balapan Formula Grand Prix 5% ini? Ya, sebenarnya saya bukan pemegang uang utamanya ya. Jadi saya bekerja kepada seorang investor utama, jadi saya dedicated ke satu orang ini. Beliau juga punya julukan trader amatir. Jadi sebenarnya dia bukan seorang trader yang profesional, tapi berusaha untuk mendapatkan income yang lain. Dan kebetulan saya punya ilmunya, jadi saya bekerja dengan beliau untuk bagaimana memaksimalkan income yang beliau dapat untuk mendapatkan stream income dari tempat yang lain, dalam hal ini trading. Ya, jadi saya sang investor biasanya dijuluki seperti itu, tapi sebenarnya dana saya berasal dari trader amatir ini, yang sebenarnya julukannya mirip dengan julukan Anda ya. Jadi apa yang membuat Anda memutuskan untuk masuk ke dalam kompetisi Grand Prix Trading Forex Formula 5% ini, Pak? Ada dua variabel penting yang selalu saya perhatikan ketika saya melakukan investasi. Yang pertama adalah rate of return, yang kedua adalah risiko. Rate of return berkaitan dengan konsistensi income yang akan saya dapat setiap bulan. Jadi ini berkaitan dengan gain, ya, dan saya punya minimum rate of return yang saya pegang sebagai acuan saya. Yang kedua adalah risiko. Saya tidak bisa ketika melakukan trading atau investasi, tidak bisa sedikit-sedikit stop loss, sedikit-sedikit stop loss. Saya harus melihat data secara keseluruhan untuk melihat apakah saya bisa bermain-main dengan risiko yang lebih besar dalam rangka mendapatkan profit yang konsisten tersebut. Itu yang saya lakukan. Maka dalam hal ini saya tidak bisa bekerja sendiri sebagai seorang finance. Saya harus ditemani oleh para ahlinya yang berkaitan dengan urusan mikro, yaitu mereka adalah para mathematician atau para ahli statistik. Dan saya tahu bahwa di dalam Grand Prix Formula 5% ini, itu tim itu semua sangat mengandalkan statistik. Mereka terdiri dari para ahli-ahli matematika dan ahli-ahli statistik dalam rangka mengatur settingan si robot untuk mendapatkan profit yang konsisten. Maka buat saya ini sangat penting kenapa saya harus masuk ke dalam Formula 5% ini. Ya, menarik sekali pemaparannya Pak Investor. Sekarang kita melihat screen kita sekarang ini, dan ini adalah grafik performa gain dari setiap tim balapan trading ya, Formula 5%, dan kita bisa lihat sampai dengan selesainya lap ketiga seri ke-9 kali ini masih dikuasai oleh tim FX Pro, tetapi ketiga tim belum mencapai 5% ya. Disinilah menariknya Formula 5% ini ya. Jadi saya bisa mengetahui seberapa baik rate of return saya bahkan setiap hari loh ya, dalam rangka menuju satu bulan plus minus 5% itu ya. Tetapi yang menarik perhatian di sini adalah di Monex ya, bagaimana kita bisa melihat settingan robot yang dilakukan oleh Monex ini bisa menyebabkan setiap hari return itu selalu konsisten. Kita lihat gap-gapnya itu tidak pernah terlalu besar dibandingkan dengan FX Pro, apalagi dibandingkan terhadap OctaFX ya. Bukan berarti OctaFX ini kurang bagus, tetapi dia ada lagi konsepnya ya. Jadi ketiga robot trading ini menerapkan konsep yang sama, yaitu dollar cost index. Dan kita bisa melihat juga bahwa OctaFX1 menerapkan dollar cost index dengan settingan robot yang tepat dan konsistensi trading yang baik, itu bisa mengantisipasi kesalahan arah trading yang dilakukan oleh robot ya. Menarik sekali pemaparannya Pak Investor ya. Jadi kita lihat lagi sekarang di rekap-rekap yang lain. Di sini ada faktor risiko dan juga ada jumlah maksimum trade terbuka yang pernah terrecord sepanjang seri ke-9 atau bulan September ini. Dan kita bisa melihat bahwa dari faktor risiko sendiri, OctaFX1 ini ternyata uh,
risikonya rendah sekali selama bulan September atau selama seri ke-9 ini dibanding dengan para robot trader yang lain. Walaupun memang ketiganya bisa kita katakan, resiko tradingnya rendah sekali di bulan ini dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Bagaimana menurut pendapat Pak investor? Sebagai pemegang modal ya, saya bahagia sekali melihat hasil rekapan ini ya, walaupun belum selesai bulan September ya. Resikonya rendah, kemudian konsistensi tradingnya juga baik, terlihat dari rate of return-nya juga sedang menuju ke 5% ya, sangat bagus. Dan tentunya saya juga tertarik dengan berapa banyak yang dihasilkan di bulan ini, di bulan September atau di seri ke-9 ini ya. Tetapi karena ini masih awal-awal, saya cenderung untuk melupakan berapa banyak lah yang dihasilkan di setiap bulan. Saya lebih fokus karena resikonya serendah-rendahnya supaya trading ini terus berjalan dan juga konsistensinya bisa terjaga. Kalau kita lihat berapa yang dihasilkan dalam sampai saat ini ya, menuju ke 1 bulan atau menuju ke selesainya seri ke-9 ini, ya berapapun itu adalah keuntungan, bagian dari rate of return yang kita kejar, konsistensinya yaitu sebanyak 5% itu. Ya, jadi ini menarik, penting tentunya, tetapi yang harus dijaga adalah konsistensi, risiko serendah-rendahnya supaya kita bisa terus berada di dalam permainan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencapai penghujung acara kita hari ini dan jangan lupa like, subscribe, and get notified. Sampai berjumpa kembali di dalam episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.